Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Pemirsa, dalam sebuah pernikahan selalu saja ada yang namanya ujian bagi kedua pasangan. Namun, kadangkala ujian itu selalu berakhir dengan dua pilihan. Apakah kita memaafkan pasangan kita yang sudah menyakiti kita, atau kita justru memilih untuk berpisah? Dan pemirsa, terkait dengan itu sudah hadir bersama kami narasumber bernama Ibu Sri. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam, Mas. Terima kasih sudah hadir di studio Antv. Pemirsa, Ibu Sri ini memiliki masalah dengan suaminya. Dia bingung, dia bimbang harus langkah seperti apa yang harus dia hadapi. Nah, terkait itu juga pemirsa, kita sudah hadir Bapak Ustadz Zastro Ngatawi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mas Farid. Ya, terima kasih sudah hadir di Tawakal Pak Ustadz. Sama-sama. Ya. Pemirsa, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan Pak Ustadz kepada Ibu Sri dan juga pemirsa di rumah bisa menjadi pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja Ibu Sri. Ibu Sri boleh cerita, ada apa? Ada masalah apa Ibu sama suami Ibu? Jadi gini loh Mas, berawal. Saya rumah tangga itu udah 24 tahun yang lalu ya. Tapi saya punya tetangga di belakang rumah, kayaknya punya niat nggak baik, nggak benar ya, mau merusak rumah tangga saya sama suami saya. Nah, Dari mana Ibu itu tahu? ya mungkin saya kan ngeliat gerak-gerik dari suami saya juga ya Mas ya. Wah nih, maksudnya nggak benar juga Pak Ustadz ya. Gerak-gerik kan dari suami juga kan ketahuan ya. Makanya saya tanya, saya lihat gitu. Kok lama-lama kayak saya curiga dong. Saya tanya, Pak, suami kan kalau dirayu atau agresif perempuannya mungkin akhirnya kan jadi juga ya. Yang tadinya suami saya itu baik, jujur, setia, tapi tiba-tiba berubah sifatnya ya. Jadi temperamental. Jadi anak salah kesalahannya itu sekecil apapun biasanya nggak main tangan, dia sekarang jadi main tangan. Jadi main tangan, iya, sama anaknya, sama saya gitu Pak Ustadz. Saya bingung. Loh, kok jadi gini? Kan saya curiga ya Mas ya. Saya curiga ada juga Pak Ustadz. perubahan Ada sikap perubahan dari dia, ya. gitu. Saya lihat, saya teliti. Berapa kali saya lihat, saya ke rumahnya, rumah tetangga yang belakang itu tiba-tiba, loh, bapak itu, suami saya itu ada di situ. Itu apa ada semacam peristiwa monumental gitu yang membuat perubahan itu pelan-pelan apa drastis gitu atau Kayaknya drastis ya Pak Ustadz ya. Soalnya saya jadi bingung. Biasanya yang tadinya kok baik, ngomong aja tuh suami saya nggak pernah yang namanya nyentak. Mah, ini kok nggak ada makanan ini? Nggak pernah biasanya. Walaupun nggak ada makanan di meja makan, suami saya ya seadanya yang makan ya udah deh makan gitu ya. Bu, saya lagi mau tanya lagi. Kecurigaan itu muncul karena mungkin ibu-ibu kan punya firasat ya. Feeling. Punya feeling, punya rasa gitu kan. Kalau selain itu kan yang namanya perilaku itu harus ada bukti juga selain dia marah-marah. Ibu ada bukti kalau memang dia melakukan apa yang ibu curigai? Kalau bukti pernah waktu itu satu kali saya lihat ya, waktu di bajunya kan biasanya dia kalau kemana-mana tuh kasarnya jarang ya pakai minyak wangi atau apa. Nah ini kok tumben pakai minyak wangi gitu kan? Saya kan bingung. Nah, waktu itu saya mergokin sekali, 2 kali, saya kan kesal ya Mas ya. Saya datangin ke rumah tetangga itu. Mas! Mas Bayu! Keluar, Mas! Saya tahu kamu di dalam, Mas! Mana suami saya? Ngapain sih lo teriak-teriak di rumah gua? Mana suami saya? Suami lo yang mana sih? Mas! Dasar lu Jaga ya omongan lo ya. gue tahu suami saya di sini. Mas! Kamu kok? Mas! Ini rumah gua, ngapain lo teriak-teriak di rumah Tapi gua? gue tahu suami saya di sini tuh. Mas! Nggak ada. Ada dia. Kamu ngapain kesini? Kamu mau bikin malu saya? Pulang kamu. Istighfar, Mas. Kamu ngusir saya gara-gara wanita ini. Wanita kamu, Iya, kamu betul. yang makanya Dengar ya. menurut suami. Dengar. Dia itu lebih baik segalanya dari kamu. Paham kamu? Bukan mata hati kamu, Mas. Ingat anak kita di rumah. Alah, nggak usah banyak ngomong kamu. Mas, Pulang. sakit, Pulang. Mas! Pergi kamu. Mas! Ganggu orang seneng aja.
Pak Ustadz, ini gimana Pak Ustadz? Ada istri curiga sama suami ketika menegur seperti itu boleh atau tidak Pak Ustadz? Begini ya, meskipun posisi suami itu sebagai kepala rumah tangga, sebagai pimpinan dalam rumah tangga, maka ketika terjadi sesuatu kekhilafan, terjadi suatu kesalahan, istri boleh menegur dengan cara yang baik. Ini dikiaskan ketika hubungan kita dengan orang tua. Kita dengan orang tua tidak boleh marah dan harus taat, tapi ketaatan itu sejauh tidak pada hal-hal yang sifatnya kemungkaran, hal-hal yang sifatnya kemadorotan, hal-hal yang sifatnya menjurus ke dosa. Ketika pemimpin, baik itu orang tua maupun kepala keluarga, melakukan suatu kesalahan yang menjurus kepada tindakan-tindakan dosa, maka istri ataupun anak berhak menegur dengan cara-cara yang baik. Ya. Jadi sikap ibu ini ketika failing ya sudah merasakan ada kok sesuatu perbedaan ada perubahan ibu ya di perilaku suami, tutur kata, perhatian, terus ibu mencoba mencari ini penyebabnya apa sampai ketemu momentum di tetangga itu. Nah, ibu saya paham ini Mas Farid, kalau beliau kemudian emosi, mungkin yang nggak terkendali atau apa, itu wajar. Makanya dalam Islam biasanya kalau situasi seperti ini boleh dihadirkan pihak ketiga dari keluarga untuk menjembatani. Itu kira-kira ibu. Maka ibu boleh bercerita lagi untuk supaya plong dulu ini Mas. Benar. Setuju Pak Ustadz. Tapi Mas, saya tuh bingung gini, kan selama ini suami saya kan diem. Tapi kalau saya lihat kayaknya bukan sifat dianya gitu loh. Kayak yang diobatin atau diguna-guna. Nah, ini Ustadz, ada lagi nambahan Pak Ustadz. Jadi tidak hanya rasa itu, rasa lainnya adalah ada sebab lain dari ada sebab lain dari Jadi bukan karena hubungan semata-mata ketertarikan secara fisik, tapi ada faktor lain yang bisa mempengaruhi si suami. Si lelaki ini sehingga perempuan ini berusaha untuk mengambil suami ibu ya Bu ya dengan cara yang tidak wajar, tidak cukup hanya sekedar rayuan dan senyuman kira-kira Mas Farid, tapi dengan cara lain. Mungkin, atau ini memang kenyataan hidup yang terjadi memang seperti itu, karena salah satu ujian dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan manusia memang itu terjadi. Disitulah ibu pentingnya kita membuat pagar diri. Pagar diri itu selain amal soleh, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada manusia melalui sedekah, melalui hubungan baik, juga melalui riadoh. Riadoh itu Mas Farid, laku-laku spiritual yang ini bisa menjadi benteng dalam menghadapi godaan-godaan yang sifatnya spiritual seperti itu. Karena makhluk Allah itu kan tidak hanya manusia Mas Farid, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan ini juga bisa diperalat atau memperalat kita, memperalat manusia. Yang itu akhirnya bisa digunakan untuk menggoda rumah tangga orang, membuat celaka orang seperti ini gitu. Jadi ibu, ya memang sudah ada indikasi-indikasi seperti itu. Ini luar biasa loh Mas Farid, sampai 20 tahun. Kalau kita hitung rata-rata nggak tahu grafiknya kayak apa ya. Mesti ada yang sampai tinggi, ada yang sampai rendah, ada yang sampai down ya Bu ya, sampai titik terendah. Ini luar biasa ibu masih bertahan. Nah, menghadapi suasana begini ibu, termasuk hal-hal yang sifatnya spiritual itu ibu harus menghadapi juga dengan spiritual. Karena di Islam itu juga diajarkan, misalnya melakukan sholat tahajud, melakukan sholat malam, zikir, takorrub dengan amalan-amalan seperti itu tidak saja bisa memperkuat benteng diri, bisa membersihkan batin dan hati. Kalau hati kita bersih, jiwa kita bersih, insya Allah godaan-godaan seperti itu tidak akan kena dan bisa lepas itu Mas Farid. Gitu. Jadi saya nggak tahu ketika ibu menghadapi guna-guna macam-macam itu tuh apa yang ibu lakukan pada saat itu? Sama, saya juga mau nanya kayak gitu Ustaz. Betul. Langkah selanjutnya apa ini? Apa yang ibu ambil? Ibu kan tadi awalnya udah tahu itu, juga tadi sempat diusir katanya ya. Ibu benar meninggalkan atau ibu mau memperjuangkan suami ibu? Setelah saya diusir Pak Mas, saya tuh pulang sampai nangis di rumah kan. Sampai nangis di rumah, untungnya tuh anak saya ada di rumah. Dia anak saya tuh meluk saya. "Ma, sabar ya," cina. Mungkin ini cobaan, ujian buat kita, Ma, katanya. Tapi saya setelah sadar, tiba-tiba saya ingat suami saya kenapa tiba-tiba tuh sekotak emas yang saya punya kalung, gelang, cincin, dia bawa untuk dia jual. Saya tanyakan ke suami saya,
Pak, ini buat apa Mas kamu bawa? Saya mau jual, saya mau beli mobil buat tetangga lingkuhannya dia. Loh, kok enak bener dia dibeliin mobil? Ini kan kasarnya tabungan buat anak saya kuliah. Kok ada perhiasan saya? Mas! Mas! Perhiasan saya hilang, Mas! 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 Apa sih teriak-teriak? Perhiasan saya di sini hilang, Mas! Mana saya tahu kamu salah naruh kali. Ngaku deh, Mas. Paling kamu kan yang kasih ke pelakor itu. Mas, Jangan asal nuduh. gimana ini? Si Mira beli mobil, pasti kamu yang kasih kan? Tuh nggak ada, Mas. Saya nggak pernah jual perhiasan kamu. Iya, tapi ini nggak ada perhiasan saya. Aura, lama-lama Aduh, Mas. pusing saya dengarnya. Gimana? Aura. Aura, Aura, Mas. Kenapa, sayang? Kenapa? Aku lihat bayangan hitam di dekat pintu, Ma. Bayangan hitam. kamu mimpi kali. Mana sih, Nak? Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Mas, jangan-jangan ini kiriman dari pelakor kamu nih. Gak mungkin ini kiriman. Kamu jangan asal nuduh orang. Kamu ya? Mungkin aja, Mas. Makanya selama ini rumah tangga kita selalu aja ribut. Jangan asal nuduh kamu. Kamu ya, nuduh orang sembarangan. Tenang, sayang ya. Tenang ya, Nak. Saat ini gimana nih untuk Tapi suami bentar, Iya. ibu itu dengan tetangga itu apakah dinikah apa tidak hubungannya waktu itu ibu ketika terjadi Nikah, Pak. peristiwa itu? Nikah resmi sama suami saya, iya. Oh, nikah resmi Iya. ya. Tapi istilahnya maaf Iya. dalam perilaku suami ini bersikap tidak adil. Betul. Ya, karena memperlakukan ibu istri ini dengan sampai ke kekerasan fisik, Iya. tidak hanya kekerasan verbal. Ada langkah-langkah taktis dalam Islam, Mas Farid, ketika menghadapi ini ya Ibu ya. Pertama, Ibu supaya kuat hatinya, kuat batinnya, harus tetap husnudon pada Allah. Bahwa inilah aku diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadapi ujian hidup ini. Sambil berdoa, mudah-mudahan suaminya sadar, suaminya bisa balik kepada kehidupan yang semula. Karena dia dalam kondisi seperti itu di luar kendali dia. Iya. Kalian seperti itu kan nafsu yang bicara, Ibu. Betul. Nafsu bicara dipengaruhi oleh bisikan-bisikan lain yang dikirim atau diperintahkan oleh makhluk-makhluk halus yang diperintahkan oleh manusia. Gini Pak Ustadz, mohon maaf saya potong sebentar. Nah, kalau pernikahan itu diawali dari guna-guna seperti itu, apakah sah Ustadz? Oh, kalau pernikahan itu secara syariat, secara formal, asal sudah syarat rukun terpenuhi sah. Gitu. Asal syarat rukun terpenuhi. Misalnya dalam fikih, syarat pernikahan itu adalah ada wali, ada saksi, ada mahar, ada pengantin, ada ijab kabul. Selagi persyaratan ini terpenuhi, secara syariat, secara formal, hukum Islam sah. Walaupun dia di bawah pengaruh. Oh, iya, karena dalam kaidah fikih itu berlaku nahnu nahkumu bintu mahir. Yang dihukum itu dohirnya. Tapi kita masuk ke dalam, ini bukan soal sah tidak sahnya. Tapi kembali kepada tujuan hidup berumah tangga itu kan untuk membentuk sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang baik. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi Ibu, peristiwa Ibu ini menurut saya sangat luar biasa karena berlangsung bertahun-tahun seperti ini. Kesabaran Ibu sudah luar biasa untuk menghadapi kondisi yang seperti ini. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan Ibu adalah tetap berkeyakinan bahwa aku ini sedang diuji Allah. Sehingga Ibu punya pegangan untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Yang kedua, Ibu rajin melakukan silaturahim. Karena dengan silaturahim ini, satu, Ibu bisa menjadikan kanalisasi dari kesumpekan hidup ya Bu ya. Kalau Ibu terbebani sendiri di rumah dan lain sebagainya, paling tidak daripada nangis terus di rumah melihat suami sumpekan gitu Mas Farid, belum ada ancaman kekerasan. Nah Ibu perbanyak silaturahmi ke tempat-tempat
orang soleh, orang baik, untuk itu tetangga yang baik, jangan tetangganya ngerumpi. Kalau tetangganya rumpi tambah sumpah. Karena hadis Nabi, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi fayasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka harus banyak silaturahim. Nah, dengan silaturahim ini ibu akan secara psikologis Mas Farid menjadi merasa punya banyak teman. Yang kedua juga bisa menjadi sarana untuk menjembarkan rezekinya, karena dari situ bisa keluar dari kesumpekan itu. Siapa tahu dari situ jadi jalannya rezeki gitu. Nah, yang ketiga, ibu yakin bahwa ujian ini merupakan wujud cinta kasih dan rahmat Allah, ibu. Jadi Allah itu ketika menyintai hambanya akan diuji dalam hidup. Jangankan ibu, semua nabi aja diuji. Ya, jadi itu Bu. Kalau keyakinan ini tertanam dalam ibu, dalam diri ibu, insya Allah beban-beban itu akan berkurangi. Tapi problemnya kan bebannya tidak hanya di ibu, Mas Farid. Mungkin ibu dengan seperti itu bisa. Tapi bagaimana menyadarkan suami? Jangan-jangan ibu ikhlas, ibu menerima dengan tabah semuanya. Tapi kalau suami makin menjadi-jadi, bagaimana? Maka ini ibu harus tanya, selama 20 tahun itu grafiknya kayak apa? Sehingga ada momentum-momentum ketika turun itu kayak apa, ketika naik bagaimana. Ini perlu dilihat juga dari aspek-aspek. Iya, betul sekali, Ustaz. Tapi Pak Ustadz, saya juga sampai detik ini ya, saya jadi masih takut, masih trauma. Gimana ya, anak saya kan suka lihat di rumah tuh. Anaknya berapa? Anaknya 4, yang 3 laki, yang 1 perempuan. Jadi anak saya yang paling kecil tuh kadang-kadang di rumah kan suka lihat yang di kamar 2 itu memang ada kayak orang gaib gitu. Kadang-kadang suka ada penampakan. Kadang-kadang anak saya, "Mah, ini ada yang nyolek. Mah, ini ada yang jenggut, ada yang tarik," katanya. Sampai anak saya, "Mama udah deh, rumahnya pindah, takut yuk," katanya. Makanya kan saya naik ke orang pinter. Kata orang pinter itu katanya, "Bu, ini mah kiriman dari tetangga." Makanya saya, duh ya Allah, kok segini jahatnya tuh tetangga. Nah ibu, kalau menghadapi suasana seperti ini, jadi kalau kita sakit fisik ke dokter, sehingga dokter bisa memberikan advice dengan resep obat dan lain sebagainya fisik. Kalau ini yang sifatnya gaib dan spiritual, maka resepnya juga harus resep spiritual. Gitu. Dan resep spiritual yang paling utama itu adalah Quran. Karena itu sebagai pegangan-pegangan kita, ya, sebagai gantungan kita dalam hidup menghadapi ini. Jadi sebaiknya ibu, kalau memang suasana rumah tangga seperti itu, kondisi di rumah banyak gangguan gitu, perbanyak baca Quran dan zikir. Gini Pak Ustadz, sampai saat ini juga rumah tangga saya masih belum baik ya Pak Ustadz. Malahan perekonomian saya, keuangan saya malah sekarang malah hancur. Suami saya malah kena PHK. Terus, gimana ya, bener-bener hancur, bener-bener Pak Ustadz, ya Allah. Mas, jadi udah dalam keadaan saya hancur, keuangan saya hancur, mata saya juga hancur. Tiba-tiba tetangga itu datang ke rumah. Dan dia ngaku-ngaku katanya dia hamil dari suami saya. Mas Bayu! Mas! Bayu! Lu lagi? Ngapain lu kesini? Mana Mas Bayu? Gua hamil anak Mas Bayu! Gua pengen Mas Bayu tanggung jawab! Hamil? Urus aja anak lu sendiri. Dasar wanita. Lu berani yang ngatain gua sumpahin lo. Kenapa? Lu ngancam? Iya, kenapa? Ini ada apa sih? Irma? Mas Bayu, gua hamil anak Mas. Hamil? Kamu serius? Ini anak aku? Iya, ini anak Mas. Yaudah, ayo. Mas, kamu mau pergi? Saya akan istri sah, Mas. Gua nggak peduli. Tapi Mas, anak kita gimana, Mas? Keluarga kita, Mas. Gua nggak peduli. Dengar ya, dia itu anak kandung aku. Gimana saya nggak kesel, nggak kecewa, nggak apa ya, nggak
udah nggak stres gitu Pak Ustadz. Lihat tingkah suami saya menghamili suami yang di belakang tetangga saya, tetangga banget gitu loh. Dia sih bilang katanya udah nikah siri sama suami saya tanpa sepengetahuan saya, Mas, gitu loh. Ya, Ibu, begini, Allah itu adil, Allah itu mengerti hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi Allah tidak akan memberikan beban dan ujian hambanya di luar kemampuan, di luar kapasitas. Kalau ibu diuji seperti ini, Allah sudah ngitung, Mas Farid, sudah ngitung. Ibu pasti kuat. Ibu pasti kuat. Nah, saya bisa membayangkan Mas Farid bagaimana hancurnya hati ibu ini, sakitnya hati. Itu sikap manusiawi kalau ibu menangis. Jadi kalau ada ibu nangis gelisah, terus, bayang nangis, lagi ngelamun itu juga saya wajar. nangis. Itu manusiawi. Ya, makanya ibu tadi saran saya, ketika menghadapi guna-guna, menghadapi godaan-godaan gaib seperti itu, satu, berbanyak baca Quran, zikir. Anak-anak keempat-empatnya dilazimkan atau dirutinkan untuk berzikir dan baca Quran dan sering bersilaturahim. Nah, kalau perlu setiap mau tidur, anak-anak disarankan membaca surat Ikhlas paling tidak 9 kali sebelum tidur. Ya. Nah, karena ini surat Ikhlas tahu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi Pak Ustadz, suami saya sekarang stroke. Suami ibu stroke setelah itu tadi, setelah jatuh, perekonomiannya jatuh. Iya, mungkin jadi beban pikiran dia, jadi sakit. Saya boleh tanya nggak Bu? Kenapa? Istri sirinya suami ibu kemana? Nah, justru itu Mas, setelah suami saya sakit, dia datang pun sama sekali nggak ada. Apalagi buat ngurus, suami saya nggak ada. Jadi ya, saya bawa ke rumah sakit, saya sebisa saya, semampu saya urus. Tadinya sih saya mau niat saya tinggalin aja Mas. Tapi saya juga nggak tega. Lihatnya kan di sini juga dia hidupnya cuma sendiri, makanya saya urus ya semampu saya aja, sebisa saya aja. Dengan cobaan yang begitu bertubi-tubi datang dari suami, tapi Ibu Sri tetap mau merawat suaminya nih Pak Ustadz. Insya Allah kalau ibu ini ikhlas menjalani ini akan menjadi jalan ke surga. Amin ya Rabbal Alamin. Karena di salah satu hadis disebutkan bahwasanya pahala dari Allah itu akan tergantung kepada sejauh mana dia menghadapi ujian dan musibah. Semakin dia sabar menghadapi musibah, semakin dia sabar menghadapi ujian, maka ini akan makin tambah pahala dan makin mendekatkan diri ke surga. Ibu, saya sarankan supaya ibu tidak Mas Farid, tidak merasa terbebani. Karena kadang godaan-godaan itu muncul dari dalam diri justru. Kadang kan, ya kalau lagi enak aja sama bini muda. Kalau ini, lalu lagi sakit aja. Iya, namanya juga manusia Pak Ustadz. Ya, itu kadang muncul seperti itu. Makanya sampai saat ini saya belum bisa benar-benar belum bisa memaafkan itu, belum bisa sama sekali. Karena rasanya kalau lihat dia tuh kayaknya, saya tuh pokoknya pengen marah bener, karena kesel gitu rumah tangga saya yang sekian tahun saya memahami. dia acak-acak, dia bikin berantakan sama dianya coba Pak Ustadz. Nah, makanya Ibu, untuk mengeliminir perasaan-perasaan seperti itu, maka ingat ini janji Allah. Allah nggak bakalan bohong. Ya. Jadi bahwa Ibu diberi kesempatan untuk, meskipun ini pahit, ini berat banget, tapi kalau Bu Sri punya keyakinan bahwa beratnya ujian ini menjadi seimbang dengan besarnya pahala yang akan Ibu Sri terima, maka ini akan menjadi penguat bagi Bu Sri untuk menghadapi semua ini. Nah, gini Pak Ustadz, Ibu mohon maaf, kita di sini memang niatnya ingin membantu Pak Ustadz. Kebetulan juga ada Pak Ustadz di sini. Jadi gini Pak Ustadz, sebenarnya tim kita Tawakal, sebelum Ibu datang bercerita ke kita mau coba cari solusinya seperti apa. Dan alhamdulillah mumpung ada Pak Ustadz di sini, Ibu mohon maaf, kami ternyata hari ini mengajak suami Ibu
kami jemput. Ya Allah. Suami saya lagi stroke loh, Mas. Enggak apa-apa, Bu. Enggak gini. Saya niatnya memang pengen ibu mau ada suami di sini. Mau ada Pak Ustadz kita bisa temuin ya. Sebentar. Istighfar, Bapak. Istighfar. Istighfar. Istighfar, Pak. Istighfar. Istighfar. Astagfirullah. 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 Pak Ustadz, kondisi suami saya. Bapak bersyukur beruntung punya istri yang soleh, yang ikhlas merawat Bapak, menjaga Bapak. Ya Pak ya. Bapak bersyukur sudah saatnya sekarang Bapak untuk muhasabah, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. 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 Istighfar ya, Pak. Istighfar. Dalam hati. Direnungkan. Saya akan jaga Bapak sampai sembuh, sampai sehat lagi seperti semula, Pak. Sabar ya, Pak. Perasaan dosanya, perasaan Saya akan jaga Bapak sampai sama Bapak sehat. Tapi kuat saya ya, Pak. menjadi untuk kami. Ibu, kenapa Ibu nggak mau ke dekat Bapak? Ibu nggak apa-apa. Ibu ada satu hal yang saya mau tanya sama Ibu. Dalam kondisi seperti ini, melihat Bapak kayak begini, kita emang salut ya, Pak Ustadz. Iya. Masih mau Ini bisa bertahan. menjadi contoh Ya. bagaimana. Tapi sebelumnya Ibu berkali-kali minta tanya sama saya. Mas, saya ingin mengakhiri ini semuanya. Saya ingin pisah katanya. Melihat kayak gini, Ibu, udah ada bantuan dari Pak Ustadz. Pak Ustadz udah ngasih tausiahnya sama Ibu. Ibu masih tega mau meninggalkan suami. Gimana ya, Mas? Kalau untuk memaafkan, saya bisa memaafkan. Tapi kan kasarnya kalau kesel tetap masih ada dendam, kesel. Tapi lihat kondisi suami saya begini, ya mau nggak mau saya harus bisa memaafkan. Dan saya juga harus bisa menjaga suami saya. Ibu, insya Allah kalau Ibu ikhlas, kalau Ibu tulus untuk menghadapi ke depan, Allah akan membukakan pintu rezeki. Karena ketulusan dan kesabaran Ibu dalam merawat Bapak seperti ini. Maka untuk menguatkan hati Ibu, untuk meneguhkan hati Ibu, tadi perbanyaklah zikir, perbanyaklah membaca Quran sambil berusaha baca sholawat, baca Quran, diperbanyak. Itu untuk meneguhkan hati dan untuk membuka jalan rezeki Ibu supaya kehidupannya bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ya Ibu, insya Allah lagi tadi seperti Pak Ustadz bilang, jadikan ini ladang amal buat Ibu. Ya. Karena memang bukan cara terbaik meninggalkan suami dalam kondisi seperti ini. Betul Mas Farid, betul. Makanya Ibu ya, tadi sudah saya sampaikan, supaya Ibu istiqomah. Istiqomah dalam mengabdi, merawat suami. Istiqomah dalam kesabaran. Istiqomah dalam menjalankan ritual-ritual yang bisa menenteramkan hati Ibu. Ya. Anak-anak suruh banyak baca Al-Quran setiap malam. Anak-anak suruh baca wirid setiap malam untuk lilayinatil qulub, untuk melembutkan dan menyadarkan hati. Mudah-mudahan ini akan terbuka jalan untuk Ibu. Syaratnya istiqomah. Kata Imam Ghazali mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Bahwa istiqomah konsisten itu lebih baik dari 1000 keramat.
ciptakan keramat itu melalui segala istiqomah dalam mengabdi pada suami dan berusaha secara tulus untuk mencari jalan hidup yang lebih baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Farid. Dan pemirsa, mudah-mudahan kisah Ibu Sri ini bisa menjadi pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Intinya adalah kita harus tetap sabar dan istiqomah dalam menghadapi ujian. Akhirnya saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.